Yahudi menolak kitab Amsal, padahal masih dipelihara sama mereka sebenarnya. Cuman gitu ya, malu-malu, masih malu-malu kucing gitu. Yang jelas ya, para raja Yahudi yang paling diagungkan ya, mereka mengakui bahwa Mesias ya adalah anak Allah, anaknya Hasem. Sungguh luar biasa. Hahaha. Yohanes 6 ayat 53 Pak, itu nggak bisa dipahami sesuai dengan logika manusiawi seperti Anda. Ya, saya wajar-wajar saja ketika melihat kalian membaca Alkitab dan mengambil kesimpulan dengan hal-hal yang tidak benar. Tapi bagi kami, ya, telah diberikan hikmat untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Susah untuk orang-orang seperti kalian ini mendapat petunjuk yang benar. Padahal di Quran kalian hanya Isa satu-satunya jalan yang lurus. Dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. GS Al-Syukur 61. Tergantung dari kalian. Yesus berkata bahwa tidak akan ada yang datang kepadaku kalau tidak dipanggil oleh Bapa dalam kasih-Nya. Nah, andai saja Anda punya kasih, Anda memilih kasih, Anda orang yang bermoral ya. Jangan seperti Ishak itu, dia nggak punya moral. Saya yakin Anda akan memperoleh kasih Bapa dan mendapat pengetahuan untuk mengetahui kebenaran. Amin. Jadi kitabmu itu nggak bisa masuk logika gitu, Demian. Berarti imani saja gitu. Itu di Afrika banyak loh yang mengamalkan ayat itu, memakan sesama manusia. Karena mereka itu mengamalkan ayat itu. Bukan seperti kamu kan, so ngatain moral. Di Yohanes 13:15 itu contoh yang kuperbuat, teladan yang kuperbuat, supaya kamu memperbuatnya, kata Yesus itu. Contohnya apa teladan yang dibuat dia? Yesus sujud, Yesus puasa, Yesus dihina. Kristen kan malah menghujatnya, malah lari ke Islam lalu nungging. Nah, buktinya Kristen itu anti Kristus. Ya enggak gitu kok. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Kalau cuma mengasihi Allah saja ya ujung-ujungnya kan kayak Islam. Sampai membela Nabi, membela Allah, bunuh-bunuhan, itu semua kan beriman, mengasihi Allah tanpa menggunakan akal. Nah, kalau kami nggak diajarkan seperti itu. Bagaimana kita menilai kebenaran itu harus menggunakan akal, bukan hanya mengasihi. Saking mengasihinya sampai tidak menggunakan akal. Itu adalah hal yang salah. Di mana Demian tunjukkan ayatnya di kami itu ada yang memerintahkan membunuh. Di kami itu hanya mempertahankan diri, bukan membunuh Demian. Tidak seperti di kitabmu. Ini contoh nih. Seperti di Yosua 6 verse 21, mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Keledai sama domba, lembu, memang mereka salah apa Demian? Tahu apa tentang perang? Kejam bener gitu. Aneh. Kristen tuh doyan apa ya, doyan memfitnah ini itu tanpa dibaca dulu gitu. Kejam bener. Bagaimana dengan gadis yang belum disentuh laki-laki, apakah dibunuh juga? Dan Tuhan Kristen doyan gadis. Di ayat di atas yang saya sebutin tadi barusan, bahwa bunuh semua yang bernafas itu kejam. Seperti di Ulangan, tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Janganlah kau biarkan hidup satu pun yang bernafas. Really Demian.
Seperti di Samuel 15 vers 3. Pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan padanya. Bunuh semua laki-laki, perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusui, lembu, domba, unta maupun keledai. Lagi-lagi unta, keledai, domba kalian bunuh juga. Serakah ini, tau nggak cukup ngebunuh orang, ngebunuh binatang, semut pun kalian injek gitu. Kami membela nabi kami membela Allah kami. Allah kami tidak butuh kami yang membutuhkan Allah kami. Kami marah, nabi kami dihina, kami marah, sangat marah, Allah kami dihina. Nah kamu ini bagaimana? Tuhanmu itu ditelanjangi saja kamu kok bangga kok. Sampai-sampai Tuhanmu digebukin kanan kiri, itu sampai bonyok aja kamu jadi bangga. Sampai digantung di tiang salib pun kalian bangga. Gitu. Kamu yang nggak marah Tuhan kalian gitu, yang katanya Tuhan sih, nggak tahu padahal bukan Tuhan gitu ya. Kamu bangga itu, Demian. Bukannya sedih gitu ya. Kamu bangga, malah kamu itu menganggapnya sebagai penebusan dosa kalian. Kalau kalian berpikir, kalian tuh pasti udah pindah agama, udah nggak anggap itu gitu. Tapi kalian tuh memang nggak punya otak, nggak pernah berpikir. Kasihan kami melihat kalian itu. Tuhan kok ditelanjangin, Tuhan kok digebukin gitu, diseret-seret. Ya Allah, sadar Demian. Kapan kamu walap, Demian? Apaan itu? Tadi siapa yang telepon itu terus maki-maki, ngata-ngatain tolol? Itu buat siapa? Goldian itu hati-hati loh. Belum lihat kemarahanku. Kalau saya marah hancur itu orangnya. Cie. Alhamdulillah. Akhirnya ada yang takut juga nih. Tahu nggak arti alhamdulillah itu? Tahu nggak? Ngapain saya harus tahu artinya apa? Intinya kan itu salam. Salam bagimu. Assalamualaikum. Nah, tadi kamu menyebut alhamdulillah, artinya itu segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Berarti kamu itu bukan menuhankan Yesus lagi dong. Gimana sih? Makanya kalau nggak tahu itu bertanya. Amin. Jadi bagaimana itu upah dosa adalah maut yang kamu sebut tadi itu? Di Roma 5:12 itu karena semua orang telah berbuat dosa. Itu perkataan si Paulus. Jadi Yesus berdosa nggak? Maksudnya siapa yang nelpon? Nggak usah ngarang. Saya nelpon kamu. Ogah tralala, saya nelpon kamu. Goldian. Kapan Goldian ngomong? Nggak ada. Kamu nggak usah fitnah. Gak mempan fitnahmu di sini, Demian. Hah? Alhamdulillah salam. Aduh, kamu ini udah so tahu, so pinter, malas. Alhamdulillah bilangnya salam. Alhamdulillah itu rasa syukur. Alhamdulillah itu namanya, Demian. Siapa yang fitnah, Dek? Saya nggak bilang kalau kamu telepon saya. Tapi tadi kan Goldian telepon. Nah, terus bilang katanya, sejak kapan Amsal itu kitab suci, terus membodoh-bodohi orang. Ya untung sama saya orangnya agak nggak sukalah untuk berantem. Tapi saya cuma pengen kasih peringatan untuk bocah yang bernama Goldian. Jangan berlebihan ya. Aduh, jangan-jangan bener nih. Aduh, jangan-jangan deh nih. Iya, salah ucap itu. Kirain tadi Assalamualaikum. Nah, kirain itu. Ya ampun. Cuman bisa VN ya. Parah. Ya saya juga curiga sama si Demian itu. Waduh, jangan-jangan kayak waktu Yohanes bersandar sama dada Yesus kayaknya.
Bisa jadi. Kamu ini tahu apa tentang Amsal? Amsal itu bukan kitab suci bagi orang Yahudi. Orang Yahudi meyakini dan mengimani tanahlah yang menjadi kitab suci mereka, bukan Amsal. Ya mungkin itu kamu yang meyakini Amsal itu kitab suci. Tapi orang Yahudi najis ralala lah kalau Amsal menjadi kitab sucinya. Orang cuma satu-satunya tanah kok. Atau Taurat. Salah ucap, apa salah ucap? Bukan salah ucap kamu ini. Tapi memang nggak tahu dan nggak paham, tapi sok tahu, sutui, gitu. Makanya kalau orang diajarin tuh dengerin, bukan ngelantur. PN itu udah lumayan itu, daripada berhadapan langsung. Nanti kamu tumbang. Cuma bisa PN, ya udah yuk kita berdua aja deh. Atau ntar ada moderator, ada timer, kamu sama saya debat di Jumat Pak Jul gimana? Mau apa? Mau ngebahas tentang tadi. Emang sejak kapan saya bilang kalau Yahudi mengakui Amsal itu sebagai kitab yang satu dengan Taurat atau kitab suci lah, ikuti mau kalian. Saya nggak pernah bilang gitu loh. Saya hanya nanya, di dalam kitab yang ditulis oleh Salomo itu menyatakan bahwa Mesias itu adalah anak Allah. Sebenarnya yang bodoh itu siapa sih? Ini kan lucu kalian ya. Ya udah, kalau saya salah ya dikoreksi. Gampang kan? Nggak harus merasa hebat juga. Ya ampun. Ini udah berlebihan pikirannya. Seperti membenci orang-orang yang, iya saya ngerti, kamu kan hanya sekelas anak kecil, anak TK. Ya saya maklumi kok, santai-santai. Makanya cuman berani VN. Demian, kamu tadi di atas itu debatnya sama Ishak yang notabene orang Yahudi dan kamu mencoba meyakinkan kalau Amsal itu kitab suci sama dia. Ya jelas-jelas dia bakal nolak, bukan bakal lagi. Ya jelas-jelas akan menolaknya dengan mentah-mentah. Karena memang Amsal itu bagi mereka bukan kitab suci. Gitu loh. Kitab suci mereka itu cuma satu, ya Taurat. Lah kamu meyakinkan sama dia. Nggak nyambung kan otakmu ini. Kan aku tadi udah ngoreksi kamu. Kalau kamu itu salah, kalau lagi diajarin tuh didengerin. Bukan ngotot, gitu loh Demian. Lah kamu terus ngapain nelpon laki-laki? Coba. Geli banget sih, mau apaan sih nelpon laki-laki? Curiga saya. Nah, di atas saya bilang kalau kitab yang ditulis oleh Salomo, ya raja mereka, bahwa Mesias itu anak Allah. Nah, ini kan disampaikan oleh Salomo dan mereka bilang itu adalah karya sastra atau apa itu. Jadi bukan bagian dalam kitab suci. Ya saya cuma kan tanya gitu, saya nggak bilang kalau Salomo itu adalah kitab Amsal itu adalah kitab suci mereka. Enggak, saya nggak bilang gitu. Cuman kan heran gitu, masa perkataan-perkataan yang ditulis oleh Rabi lebih penting daripada apa yang disampaikan oleh Salomo, raja mereka, oleh seorang nabi. Ini kan lucu. Ya saya cuman sebel aja. Bisanya cuman keluar-keluar di VN kayak gini. Ya saya malas. Ya nggak apa-apa kamu anggap itu anak kecil. Buktinya kamu tidak berani kan di sini. Apalagi langsung di sini saja kamu PN tidak berani. Ya udah, kalau kamu memang tidak sanggup, ya jujur aja, ya nggak apa-apa sih. Yang bilang nggak sanggup siapa? Saya bilang kalau cuman mau debat, cuman modal VN, ya itu kayak anak kecil. Kalau mau ya telepon, kita diskusi. Atau di Zoom Muslim aja. Saya bagikan ya linknya. Ya. Bagikan dong linknya ke sini. Soalnya ada yang pengen diskusi nih.
usah banyak bacot, ini grup. Kalau nggak mau ya udah. Salomo itu kan sama kayak kisahnya Sulaiman gitu ya. Kalau kamu sebel kalau di PN, ya udah naik ke Zoom aja. Kamu mau sama Nas kan? Berdua gimana? Mau nggak? Ishak lebih percaya ucapan para rabi ketimbang Salomo. Lucu kan? Itu yang tulisan Arab itu, dia nggak berani itu. Ya coba dong kamu layanin dia di PN dong. Bukan masalah berani nggak beraninya. Tunjukin kalau agamamu itu, ajaranmu itu benar. Di sini apa bedanya kalian PM tuh sama-sama aja kedengaran suara kalian. Dia bukan masalah percaya nggak percaya, masalah Nabi. Dia cuma percaya bahwa kitab Amsal itu Salomo itu bukan kitab suci. Itu masalahnya, Demian. Kamu ini nggak paham-paham ya? Kamu berani mengatakan orang kaleng-kaleng lah, mengatakan Yahudi tidak punya kitab, bla 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 bla. Daripada kamu asumsi, buktikan coba. Jangan asumsi terus di sini. Kira-kira masuk akal nggak menurut kamu menampar pipi kiri, ditampar pipi kiri kasih yang kanan? Kasihilah sesamamu. Itu LGBT. Masuk akal nggak itu? Nah, jadi gini Demian, ini bercanda. Ketika Yesus mengajarkan, apabila pipi kirimu ditampar, maka berikanlah yang kanan gitu. Itu nggak masuk akal. Padahal kamu sendiri mengatakan kamu berakal, pakai akal budi mengasihi Tuhanmu. Apakah maksud kamu di sini kasihan Tuhan yang sudah mati itu? Kasihan dia udah disalib gitu maksudnya. Sekarang saya tanya, bagaimana cara kamu mengasihi Tuhanmu? Coba tunjukkan kepada saya caranya kamu mengasihi Yesus. Bagaimana? Dengan cara mengatakan haleluya, haleluya gitu. Atau dengan mengatakan terkutuklah dia yang mati di tiang salib. Begitu cara mengasihi Yesus. Di mana letak berakalnya cara mengasihi orang yang katanya terkutuk mati di tiang salib, menebus dosa yang katanya dia adalah Tuhan, yang ciptakan dosa sendiri, yang menciptakan pahala, yang menciptakan manusia, yang menciptakan setan. Atau jangan-jangan itu bukan buatan Tuhanmu ya, dia datang sendiri begitu. Dosa itu ada sendiri tanpa diketahui oleh Yesus sebagai Tuhanmu. Jadi complicated masalahnya Kristen ini sebenarnya Demian. Panjang kalau harus kita diskusikan sebenarnya, tapi ya nggak masalah. Gimana letak akal budi ketika mengatakan terkutuklah orang yang mati di tiang salib, sementara kalian diperintahkan untuk mengasihi Tuhanmu dan kalian mengutuk Tuhan kalian? Masuk akal gitu ya? LGBT, poligami, perceraian itu semua adalah dosa menurut Yesus. Nah, misalkan kalau ada orang yang melakukan hal-hal bodoh seperti itu, ya saya nggak tahu ngapain kita harus melihat dari orang-orangnya. Padahal kan kalau kita lihat di dunia ini tidak ada yang benar antara manusianya. Ketika kita mematokkan segala sesuatu kebenaran sesuai dengan perbuatan manusia, ya saya pikir itu tidak akan pernah, atau kita tidak akan pernah menemukan kebenaran. Sama sekali tidak pernah. Memberikan pipi kanan, apabila pipi kirimu ditampar maka berikan juga pipi kanan. Maksudnya itu ketika orang menampar kita maka kita harus berikan juga pipi kanan. Nggak harus seperti itu. Maksudnya adalah ketika orang berbuat jahat kepada kita maka kita harus membalas dengan kebaikan, tidak boleh membalas dengan kejahatan. Itu maksudnya. Nah, bagi Yesus membalas kejahatan dengan kejahatan adalah kejahatan. Tapi saya kira yang kalian pahami ya, membalas kejahatan dengan kejahatan itu adalah kebaikan. Nah, padahal kan kalau kita berkaca dari Tuhan sendiri, di mana dia mengajarkan bahwa ketika umatnya berbuat salah, dia itu tidak membalasnya dengan kejahatan, tetapi dia mengampuninya. Nah, bagaimana ketika dia menerapkan hukum kepada umatnya, tidak membalas kejahatan dengan kebaikan, tetapi membalas kejahatan dengan kejahatan? Itu adalah suatu hal yang salah. Jadi pemikiran yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari adalah pemikiran manusiawi.
bagaimana kita bisa mengambil tolak ukur kebenaran dengan kehidupan secara manusiawi, sedangkan Tuhan itu adalah moral. Dia mampu mengasihi kita, mengampuni kita, sedangkan kita sendiri sebagai manusia tidak mampu untuk melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu yang dinamakan beriman dengan menggunakan akal? Saya pikir tidak menggunakan akal. Ketika kita merasa hidup benar dan kita membenci orang di luar agama kita karena mereka tidak melakukan hal-hal yang sama seperti kita, ya kita pun gak ada bandingnya dengan mereka. Mereka jahat dan kita pun sama-sama jahat. Jadi yang Yesus ajarkan kepada kita, ya, jangan menghakimi, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu semua adalah penggenapan hukum Taurat sebagai kebenaran, sebagai tolak ukur kebenaran. Jadi kebenaran di dalam kekristenan itu bukan hanya ketika kita belajar kitab dan kita meyakini, oh kisahnya ini begini yang paling benar. Tidak harus seperti itu, tetapi ketika kita belajar tentang Yesus, kita melihat dengan jelas kebenaran itu di dalam kehidupan kita dan kita bisa melihat mana yang benar dan mana yang tidak benar. Cuman itu yang menurut saya atau yang membuat saya tetap percaya bahwa kebenaran itu adalah moral. Ya, kebenaran itu bukan tentang makanan, bukan tentang minuman dan segala macam, tetapi tentang moral, tentang kasih Bapa. Dan Yesus berkata bahwa tidak akan ada seorang pun yang datang kepadanya tanpa dia diurapi oleh kasih Bapa. Dan saya percaya bahwa saya diurapi oleh kasih Bapa. Dan belum tentu apa yang kalian pahami mengenai ajaran-ajaran Yesus itu seakan-akan tidak berlaku. Padahal kan kalau lihat berkaca di dalam ajaran kalian itu, ya, bukannya saya mau menghina, ya, kalian membuat aturan-aturan yang dimana kalian menyangka bahwa kalian telah taat melakukan hal itu. Padahal kan kalau dilihat kan kebanyakan itu mereka itu ada yang tidak taat dalam arti memberikan aturan-aturan secara manusiawi, tetapi aturan-aturan itu pun tidak mampu untuk ditaati. Jadi jangan kita berkaca ke orang lain, tetapi kita berkaca ke dalam sesama kita dulu. Dan Yesus berkata bahwa kenapa kamu melihat kejahatan orang lain sedangkan kejahatan kamu sendiri kamu tidak bisa melihat. Jadi bukannya ingin menyinggung agama lain, tetapi itu semua adalah kebenaran yang Yesus ajarkan kepada kita, bahwa hidup ini adalah tentang kebenaran, bukan karena terpaksa maka kita boleh melakukan kejahatan. Itu bukan kebenaran menurut Yesus. Sebab manusia jatuh ke dalam dosa karena manusia membunuh, manusia mati, manusia menderita, itu semua upah dosa. Bukan upah karena hal-hal duniawi, hal-hal manusiawi yang menekankan manusia sehingga melakukan hal-hal yang tidak baik. Benar sekali, Uni. Mereka mengatakan ajaran kasih, dikasih pipi kanan tampar pipi kiri gitu ya. Tapi mereka kayaknya nggak pernah baca ayat yang Keluaran 21 vers 12 itu. Kontradiksi gitu, berlawanan. Katanya kan kalau misalkan dijahati atau gimana gitu nggak pernah membalas, tapi di Keluaran ini kok aneh gitu. Anehnya, siapa yang memukul seseorang sehingga mati pastilah dihukum mati. Berarti ini sesuatu pembalasan gitu. Katanya nggak pernah membalas, tapi ada juga ayat-ayatnya yang katanya disuruh membalas dan kena hukuman. Kan aneh gitu.